Hai semuanya, jadi gimana kabar kalian? Di video kali ini kita akan bahas atau ulas seputar Matic ya. Gimana peluang dari Matic. Nah, Matic sudah mengalami fase downtrend teman-teman sejak di all time high-nya itu ada di kisaran em, sini ya, di 2,8 dolar, dan saat ini Matic hanya berada di kisaran 0,426. Jadi penurunan yang sudah terjadi ini sudah berlangsung sekitar 6 bulanan teman-teman. Dan ya, kalau kita cek di sini penurunannya itu sekitar minus 86,91%. Jadi penurunan ini cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari beberapa indikator di sini kita pakai volume, dari volume perdagangan cenderung agak turun, teman-teman, jika kita bandingkan dari bulan Mei 2021. Sepertinya memang FOMO yang terjadi sudah habis nih. Jadi udah kehabisan bensin. Terus dari MACD sendiri penurunan yang terjadi ini juga lumayan signifikan, sudah sangat lama teman-teman Matic mengalami penurunan, dan dari histogramnya sudah mulai ada tanda-tanda pink ya. Ini berarti adanya potensi transisi dari bearish ke bullish. Terus juga dari RSI sendiri ini udah menunjukkan level jenuh jual. Nah, apakah ini merupakan tanda yang bagus untuk Matic ke depannya? Nah, kalau kita lihat dari beberapa event yang terjadi kemarin, yaitu bagaimana The Fed itu sudah resmi menaikkan suku bunga sebesar 0,75% ya. Jadi sekarang suku bunganya itu ada di kisaran 1,75%. Ini digunakan ataupun fungsinya adalah untuk meredam yang namanya inflasi, meredam konsumtifnya orang-orang di Amerika sana. Tentunya ini sangat penting untuk dilakukan supaya dolar lebih stabil, ekonomi bisa cepat pulih. Oke, ada hal yang menarik yang tadi aku lihat dari data CMC hari ini. Bagaimana Matic holdernya ternyata semakin lama semakin nambah teman-teman. Bahkan kemarin itu mengalami peningkatan ya untuk jumlah holdernya, sekarang lebih dari 440K. Jadi ya semakin meningkat adopsi daripada Matic kalau kita lihat dari hari ke harinya. Cuman di sini ada satu hal yang menarik juga, gimana dari top kepemilikan Matic ini, top berapa ya? Ini adalah orang-orang yang punya Matic dengan jumlah yang besar teman-teman, dan ternyata di tanggal 14 sampai tanggal 15 ini terjadi penurunan teman-teman. Ini sepertinya adanya indikasi kepanikan bagi para holder yang sudah punya Matic. Mereka melakukan distribusi sehingga jumlah atau kepemilikan dari Matic mereka menurun ya. Kalau secara statistik di sini penurunan yang terjadi itu mungkin kisaran ya 1% atau 2%. Cuman itu lumayan. Jadi sepertinya memang dari pihak komunitas mereka ini ada yang beberapa bisa dibilang panik ya melihat kondisi market yang terus turun. Cuman bagusnya kemarin karena keputusan daripada The Fed ini hanya naikkan 0,75 ya, meskipun ekspektasinya hanya 0,50 ya, tapi ya 0,75 juga fine-fine aja menurut aku pribadi. Dan ya karena banyak orang yang sudah terlanjur panik, mereka sepertinya membuang Matic mereka, ya menjual Matic mereka ke market karena ya supaya tidak lebih banyak rugi. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga sendiri, ternyata kemarin itu cukup bagus. Dan juga beberapa koin lain juga memberikan indikasi yang bagus ya. Kalau dari Bitcoin sendiri yang kita selalu jadikan acuan, um, ya kemarin ataupun closing tadi pagi itu sudah bikin pin bar di sini. Jadi ini ya seperti hammer lah teman-teman. Jadi kemungkinan ini adalah hammer, dan harusnya sih untuk hari ini kalau market memang benar-benar positif, maka satu candle hijau hari ini itu akan sangat memberikan dampak yang signifikan. Mungkin adalah sebuah tanda bullish untuk market. So, jika begitu maka Matic ya, Matic di sini dia juga sudah bikin hammer teman-teman, dan sekarang kita menunggu satu candle hijau lagi sebagai konfirmasi bahwa market akan siap bullish. Cuman karena kemarin sudah mengalami kenaikan ya, dan saat ini koreksi dulu. Jadi hari ini sepertinya dalam fase koreksi untuk pergerakan dari Matic, dan untuk peluangnya seperti apa. Nah, Matic dia ketahan terakhir di area level 0,368, which is ini merupakan support untuk Matic saat ini. Dan ada satu support lagi yang kuat untuk Matic, yaitu di 0,261.
Ini juga merupakan support yang solid buat Matic. Dan satu lagi, histogram teman-teman, ini kita harus agak hati-hati dengan adanya potensi bull trap pada market crypto, Bitcoin, Ethereum, Matic juga salah satunya. Jadi ya, dari segi indikator sendiri, dari MACD ini sudah menunjukkan tanda merah setelah terjadi dead cross. Ini mengkonfirmasi bahwa koreksi berpotensi terjadi. Cuma kita harus lebih hati-hati untuk hari ini khususnya, karena hari ini itu sangat menentukan ya apakah market akan lanjut naik, apa ini juga merupakan tanda sebuah bull trap yang mungkin terjadi. Kalau dari RSI sendiri itu, terus kalau dari, maksudku dari Matic ya, dari MACD-nya. Terus kalau dari RSI sendiri, RSI-nya sendiri sudah menunjukkan level jenuh jual juga di perdagangan kemarin dan adanya potensi bullish divergence. Kalau kita lihat di sini bagaimana pergerakan chart daripada Matic itu cenderung turun, cuman dari indikatornya agak sedikit mengalami kenaikan, which is ini merupakan tanda yang bagus untuk market mungkin bisa recover dalam jangka waktu dekat. Dengan catatan candle yang terbentuk hari ini, candle daily ya, itu adalah candle hijau. Jika yes, maka kemanakah potensi daripada Matic ke depannya? Oke, kalau kita pindah ke time frame 4 jam, mungkin kita akan menemukan gambaran yang lebih kompleks. Ntar ini aku sesuaikan dulu. Jadi Matic teman-teman dia bergerak dalam fase penurunan. Kalau kita lihat di sini, ya di sini lebih jelas. Nah, Matic ini bergerak dalam fase turunan ya. Dia masih bergerak di dalam sebuah channel, descending channel, dan saat ini posisi dari Matic sepertinya agak sedikit ngerem dan kita berharap bahwa ini merupakan potensi bahwa Matic itu akan segera recover kalau kita melihat dari beberapa indikator seperti MACD dan juga RSI. Nah, lalu di manakah potensi berikutnya untuk Matic kalau seandainya dia naik? Nah, teman-teman, kita juga harus membuka peluang ya dengan adanya potensi koreksi yang mungkin terjadi pada hari ini. Bisa aja Matic nggak langsung naik, cuman dia akan berpotensi membuat pola yang namanya inverse head and shoulders atau inverted head and shoulders. Kalau kita lihat di sini memang masih ada potensi hari ini dia bisa testing turun drop mungkin membuat market panik lagi, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Itu sebuah potensi, nggak pasti terjadi, cuman ada kemungkinannya teman-teman. Nah, jika memang ini yang terjadi, maka dia akan membentuk triple bottom juga ya. Terus sebagai indikasi yang lain, mungkin kita bisa melihat daripada pola dari divergence ini, bullish divergence ini sebagai momentum kita. Kalau kita yakin untuk market naik, kita bisa untuk mulai mencicil di harga saat ini. Cuman yang harus kita waspadai adalah ketika Matic ternyata drop dari level 0,364. Ini udah hati-hati teman-teman. Katakanlah Matic turun sampai sini, maka itu merupakan tanda yang kurang bagus. Berarti kita yang beli di sini itu sudah benar-benar harus exit dari market lagi. Jadi karena memang ini market agak rawan, terutama daripada ekonomi global ya yang masih belum begitu bagus. Jadi apapun keputusan yang kita ambil, itu tentunya nggak akan lepas dari yang namanya resiko, teman-teman. Jadi itu kalau menurut aku sih, menurutku cukup bagus untuk Matic. Mungkin dalam beberapa waktu dia akan mengalami koreksi wajar. Ya semoga koreksi wajar bukan bull trap ya. Karena dari indikator sendiri sudah kasih sinyal yang bagus. Terus kalau dari time frame 1 jam, di sini mungkin kita akan menemukan gambaran yang lebih jelas. Nah, di time frame 1 jam, Matic membentuk pola broadening wedge ya. Kalau kita lihat di sini memang dalam kondisi yang sudah jenuh beli nih. Dari RSI sendiri sudah ngasih sinyal buat koreksi dulu nih, udah terlalu tinggi. Jadi dia sudah mulai rejection dan sepertinya akan mengalami fase koreksi dulu untuk Matic. Selain itu Matic juga ketahan di area EMA 99 yang menjadi area resistance saat ini. Dan untuk potensinya mungkin kita bisa gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high ke swing low. Maka saat ini Matic kita bisa lihat bahwa dia lagi ketahan di Fibo 78,6 dan masih akan berpotensi untuk turun sampai ke Fibo 61,8 di area 0,813. Jadi bila mana dia drop lebih dalam dari area tersebut, sudah
tanda yang kurang bagus. Semoga saja Matic bisa untuk bertahan di area Fibo 61,8 dan kembali melanjutkan kenaikan, karena ini merupakan potensi yang bagus ya dari pola yang terbentuk udah oke. Kalau kita tarik dari sini, sini bisa disesuaikan dikit. Nah, oke, udah pas. Kita tarik sini, maka untuk target kenaikan daripada Matic itu bisa sampai 0,5. Jadi bila mana nanti Matic breakout nih, katakanlah dari pola dari broadening wedge, potensi profitnya itu sekitar 14,41% untuk jangka pendek. Nah, teman-teman jangan terlalu ekspektasi bahwa market akan segera naik tinggi ya. Kita masih harus melihat seperti apa kondisi daripada ekonomi global juga. Masih ada perang, masih ada inflasi yang mungkin bulan-bulan ke depan ini masih sangat mengkhawatirkan. Jadi untuk jangka pendek ada potensi untuk naik. Cuman jangka panjangnya aku lebih yakin bahwa market ini masih dalam kondisi turun, teman-teman. Jadi masih ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Bila mana hari ini atau ya beberapa hari ke depan market naik, itu merupakan potensi yang bagus buat kita dapetin cuan di market. Nah, ini adalah level pertama yang kita bisa jadikan sebagai area target di 0,5, kemudian area keduanya ada di 0,55, itu juga bisa menjadi area kita ya sebagai target. Kemudian apakah dia bisa lanjut naik? Nah, itu kita mungkin harus update next time aja. Dan kita harus tetap waspada bila mana di level-level seperti 0,37 ini Matic mengalami drop, berarti bull trap, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.